Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas Hukum Internasional kelas B. Perkenalkan, nama saya Karina Adhania Amira dengan NIM 19.106.11.020 sebagai Hakim 1. Perkenalkan, nama saya Arzeta Zahra Metania dengan NIM 19.106.11.029 sebagai Hakim 2. Perkenalkan, nama saya Fira Fahira dengan NIM 1910611034 sebagai Hakim 3. Perkenalkan, nama saya Apriola Naftali Dewani dengan NIM 1910611032 sebagai pihak penggugat atau pihak Malaysia. Perkenalkan, nama saya Anissa Silviana dengan NIM 1910611030 sebagai pihak penggugat Malaysia. Perkenalkan, nama saya Ashifa, NIM 1910611257 sebagai pihak tergugat dari Indonesia. Perkenalkan, nama saya Cindy dengan NIM 191061025, saya sebagai pihak penggugat dari Indonesia. Baik, dengan demikian setelah selesai sesi perkenalan dari kelompok kami akan memulai sidang sengketa mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Baik, sidang akan dimulai. Selamat siang para hadirin yang terhormat, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini pada tanggal 7 Desember 2002 akan berlangsung persidangan antara Malaysia dengan Indonesia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Perkenalkan, nama saya Karina Adhania Amira, berserta rekan saya Fira Fahira dan Arzeta Metania sebagai hakim dalam sidang kali ini. Dan selanjutnya untuk para tergugat dan penggugat mohon untuk memperkenalkan diri. Dimohon untuk pihak Malaysia memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Apriola Naftali Dewani, saya sebagai penggugat. Dalam kasus ini saya bersama rekan saya. Selamat siang semua, nama saya Nisa Silviana dari perwakilan Malaysia. Selanjutnya, saya persilakan kepada pihak Indonesia untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Cindy, saya sebagai pihak tergugat. Dalam kasus ini saya bersama rekan saya. Selamat siang semua, nama saya Ashifa dari pihak Indonesia. Sebelum saya memulai persidangan kali ini, saya akan membacakan prosedur persidangan. Yang pertama, penyerahan perjanjian khusus, notification of special agreement, yang berisi identitas kedua belah pihak dan pokok persoalan yang menyebabkan kedua belah pihak bersengketa. Yang kedua, pembelaan tertulis, written pleadings, dari kedua belah pihak, berisi fakta, hukum yang relevan, dan berisi beberapa fakta dalam dokumen yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelaan dalam persidangan. Yang ketiga, presentasi pembelaan, oral pleadings, bersifat terbuka atau tertutup tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa. Yang keempat, keputusan hakim yang bersifat menyetujui atau menolak. Semua pihak diharapkan mampu mengikuti prosedur persidangan yang telah saya bacakan. Sebelum memulai argumentasi di antara kedua belah pihak, saya selaku moderator akan membacakan kronologi antara pihak Indonesia dan Malaysia. Yang merebutkan Pulau Ligitan dan Sipadan berlokasi di Selat Makassar, tepatnya di perbatasan antara Kalimantan Timur dan Sabah Malaysia Timur. Pemicu sengketa di wilayaya ini terjadi pada tahun 1969, sewaktu kedua negara mengadakan perundingan mengenai dengan kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. Setelah menempuh berbagai proses hukum, termasuk di tingkat pemerintahan kedua negara selama bertahun-tahun, namun upaya ini mengalami kegagalan. Dan pada tahun 1997, kedua pemerintahan akhirnya sepakat untuk menyerahkan penentuan kedua wilayah kepada Mahkamah Internasional. Secara prosedural, penyelesaian melalui Mahkamah Internasional harus didahului dengan kesepakatan negara yang bersengketa, sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Untuk itu, Indonesia dan Malaysia telah membuat perjanjian yang diberi nama Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute
between Indonesia and Malaysia concerning sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan. Dalam pasal 2 Special Agreement, disebutkan bahwa Mahkamah Internasional diminta untuk menentukan siapakah yang mempunyai kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Sehingga pada bulan November 1998, sengketa atas dua pulau ini mulai diperiksa oleh Mahkamah Internasional. Proses persidangan ini akan terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sesi argumentasi tertulis, written pleadings, dan argumentasi lisan, oral pleadings. Untuk argumentasi tertulis dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu penyampaian dasar dari klaim yang disebut sebagai memorial. Atas memorial yang disampaikan, masing-masing negara diberi kesempatan untuk menjawab dalam bentuk counter memorial, dan counter memorial yang disampaikan oleh masing-masing negara kemudian dijawab kembali dalam bentuk reply. Selanjutnya, dipersilakan kepada hakim untuk memulai persidangan hari ini. Baik, dalam persidangan hari ini, saya akan mengajukan 3 buah pertanyaan. Pertanyaan pertama akan saya ajukan kepada pihak Indonesia. Menurut pihak Indonesia, apakah Indonesia berhak atas kedua pulau tersebut? Dipersilakan kepada pihak Indonesia untuk memulai argumentasinya. Kami mengklaim kedaulatan atas kedua pulau tersebut berdasarkan perjanjian yang pernah dibuat antara Inggris dan Belanda pada tahun 1891 atau perjanjian 1891. Dalam pasal 4 perjanjian 1991 bahwa from 4 degrees to 10 degrees north latitude on the east coast, the boundary line shall be continued eastward along that parallel across the island of Sehif-Vanai-Kay. The portion of the island is situated to the north of the parallel shall belong unreservedly for the British North Borneo Company, and the portion short of the parallel to the Netherlands. Berdasarkan yang telah disampaikan oleh rekan saya, kami berpendirian bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan masuk dalam wilayah Belanda pada waktu itu, dan Indonesia kemudian mewarisinya. Dasar ini diuraikan secara ekstensif dalam Memorial Indonesia. Memorial yang disusun oleh Indonesia terdiri dari 9 bab. Argumentasi kami didasarkan oleh hubungan antar negara dari tahun 1824 sampai tahun 1869. Bahkan secara khusus di dalam Memorial Indonesia membahas situasi sebelum dibuatnya perjanjian 1891. Selanjutnya, dalam Memorial Indonesia dibahas secara rinci seputar terjadinya perjanjian 1891. Berikut pembahasan terhadap perjanjian tersebut. Hal lain yang didalilkan oleh pihak Indonesia adalah kenyataan bahwa Belanda, kemudian Indonesia, dan Inggris, kemudian Malaysia sebelum munculnya sengketa telah saling menghormati perjanjian 1891. Selanjutnya dalam Memorial Indonesia, tepatnya bab 8, tertulis bahwa as chapter 3 of this memorial demonstrates, Sipadan and Ligitan Island were never the subject of any dispute island, the Netherlands and Great Britain during the colonial period, or between Indonesia and Malaysia following independence. Both colonial power carried the neighboring activities, but at no stage did Britain and Malaysia claim sovereignty over the island, and the extension of the 1891 line was always considered to have divided the respective Anglo-Dutch possession in the region. Jadi inti dari yang apa saya sampaikan ialah Pulau Sipadan dan Ligitan dimiliki oleh Belanda yang diwariskan kepada Indonesia pada saat zaman penjajahan. Baik, setelah kita mendengarkan pemaparan argumen dari pihak Indonesia, maka selanjutnya saya persilakan kepada hakim untuk menyampaikan pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada pihak Malaysia. Apakah menurut pihak Malaysia, Malaysia berhak atas kedua pulau tersebut?
Terima kasih atas pertanyaannya. Kami mendasarkan klaim atas dua kepulauan ini atas 3 hal, yaitu hak didasarkan pada beberapa transaksi atau series of transaction dari Sultan Sulu hingga Inggris dan terakhir Malaysia. Kedua, kami mengklaim bahwa Inggris kemudian Malaysia telah melakukan penguasaan damai secara berkesinambungan, continuous peaceful possession sejak tahun 1878, karena Belanda dan Indonesia telah lama menelantarkannya atau inactivity kedua pulau tersebut. Selanjutnya, dalam memorial, kami berargumen bahwa perjanjian 1891 itu tidak mendukung klaim Indonesia atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Hal ini karena Perjanjian 1891 mengatur batas daratan di wilayah Borneo, tidak termasuk kepulauan yang lepas dari Pulau Borneo. Menurut kami, justru Perjanjian 1891 dan berikutnya Perjanjian Demarkasi 1915 menegakkan kepemilikan Malaysia atas kedua pulau. Bisa dilihat berdasarkan peta bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan ini lebih dekat dengan wilayah kedaulatan kami. Selanjutnya, kami beri satu kesempatan kembali kepada hakim untuk mengajukan pertanyaan terakhir kepada kedua belah pihak. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan terakhir yang akan saya ajukan untuk kedua pihak yaitu, sebagaimana yang telah diargumentasikan oleh Indonesia dan Malaysia, apakah negara yang menjajah penggugat dan tergugat telah menunjukkan keberadaannya sebagai pemilik, yang apabila diterminologikan dalam bahasa Prancis sebagai efektivitas? Silakan kepada pihak Malaysia untuk memulai argumentasinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Pemerintah Inggris sebagai penjajah Malaysia telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan Ordonansi Perlindungan Satwa Burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercusuar sejak 1960-an. Sementara itu, kegiatan pariwisata yang dilakukan Malaysia tidak menjadi pertimbangan serta penolakan berdasarkan chain of title atau rangkaian kepemilikan dari Sultan Sulu. Akan tetapi, gagal dalam menentukan batas di perbatasan laut antara Malaysia dan Indonesia di Selat Makassar. Selanjutnya, kami beri kesempatan kepada pihak Indonesia untuk menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh hakim. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut kami, pengakuan dari pihak Malaysia atas kedua pulau tersebut tidak benar, dan kami meyakini bahwa berdasarkan perjanjian 1891, kepemilikan atas kedua pulau tersebut berada pada Belanda. Bahkan Spanyol dan Amerika Serikat tidak memiliki hak atas kedua pulau tersebut. Selanjutnya yang kedua, Indonesia telah mendalilkan bahwa hak atas kepemilikan dari British North Borneo Company atau BNBC sebenarnya tidak pernah ada. Terakhir, kami berpendirian bahwa penguasa dan pelaksana administration atau possession and administration oleh Malaysia setelah tahun 1891 tidak memberi hak kepada Malaysia untuk memilikinya. Dengan demikian, setelah mendengarkan argumentasi yang telah disampaikan dari pihak yang bersengketa, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Saya akan membacakan kesimpulan atas pertanyaan pertama, yaitu berdasarkan argumen yang telah dipaparkan, Indonesia tidak berhak atas kedua pulau jika dilihat dari Perjanjian 1891. Penafsiran kata-kata dalam pasal 4 dan penafsiran Perjanjian 1891 ke dalam bentuk peta menurut kami tidak bisa dijadikan sebagai dasar pemberian kedaulatan. Alasan kami selanjutnya yaitu pihak yang bersengketa memulai argumentasi hukumnya yang sama-sama kuat dan juga lemah. Selanjutnya kami memilih dasar dan alur pertimbangan tersendiri, yaitu memeriksa terlebih dahulu apakah ada akar kepemilikan original title berdasarkan dokumen formal, berarti base title, atau dalam bahasa sehari-harinya semacam sertifikat tanah, yang cukup meyakinkan dari kedua pihak terhadap kedua pulau tersebut. Dan jika tidak ada, maka mahkamah akan menoleh kepada asas effectivity, yaitu pihak mana yang lebih efektif mengadministrasikan kedua pulau tersebut. Hal ini sesuai dengan hukum positif tentang teritori yang dikembangkan dalam jurisprudensi mahkamah.
yang pada prinsipnya mengatur bahwa jika tidak ada dasar kepemilikan atau title, maka asas effectivity perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini, Mahkamah ternyata tidak menemukan adanya akar kepemilikan, baik pada Indonesia yang mengandalkan pada Perjanjian 1891 dan Sultan Bulungan, maupun kepada Malaysia yang mengandalkan pada berbagai perjanjian pada era kolonial Spanyol dan Amerika Serikat di Filipina. Demikian pula untuk pertanyaan kedua, Mahkamah Internasional sampai pada kesimpulan bahwa Malaysia pun tidak berhak atas kedua pulau yang disengketakan berdasarkan perwarisan tanpa gangguan atau Uninterrupted Series of Transfer of Title dari pemilik aslinya, Sultan Sulu. Lalu, tanggapan atas pertanyaan ketiga lah yang justru memberi hak kedaulatan kuat kepada Malaysia. Kami berpendapat bahwa Inggris sebagai penjajah dari Malaysia lebih melakukan efektivitas ketimbang Belanda sebagai penjajah Indonesia, bahkan Indonesia setelah ia merdeka. Bukti yang disampaikan oleh Malaysia tentang adanya efektivitas oleh Inggris ternyata menjadi poin telak penentu kedaulatan. Menurut pendapat Mahkamah Internasional, Inggris telah memenuhi syarat pertama dengan adanya berbagai peraturan yang dikeluarkan, antara lain ketentuan tentang pengambilan telur penyu dan ketentuan tentang cagar burung. Sebaliknya, Indonesia dianggap tidak memiliki klaim yang lebih tinggi. Justru dalam peta yang dilampirkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 yang menentukan laut teritorial Indonesia, dua pulau yang disengketakan tidak dimasukkan. Selanjutnya, kami juga menganggap syarat kedua telah terpenuhi oleh Inggris dengan adanya pembangunan mercusuar di Pulau Sipadan pada tahun 1962 dan di Ligitan pada tahun 1963. Bahkan pembangunan mercusuar ini dilakukan tanpa adanya protes dari pihak Indonesia. Sementara, argumentasi Indonesia bahwa Belanda telah melakukan effectivity dengan menyampaikan bukti adanya patroli Angkatan Laut Belanda, adanya kapal-kapal Belanda yang berlayar di sekitar dua pulau, bahkan keberadaan kapal perusak Lynx pada tahun 1926 dianggap tidak memenuhi dua kriteria yang telah ditentukan. Setelah selesai melakukan seluruh sesi persidangan bagi kedua bangsa, penyelesaian sengketa dua pulau ini mudah-mudahan tidak sekedar dilihat sebagai upaya untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nilai penting dari penyelesaian dengan cara ini adalah sebagai upaya untuk menghindari terjadinya perang. Dan penyelesaian melalui International Court of Justice ini dianggap sebagai upaya yang mengisolasi sengketa antara dua negara yang bersahabat, sehingga tidak menimbulkan efek negatif pada hubungan mereka secara keseluruhan. Dan sudah sepatutnya penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia dilakukan secara damai, mengingat hubungan mereka dalam organisasi Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Bahkan penyelesaian damai dapat menentukan tingkat peradaban suatu masyarakat. Penyelesaian sengketa secara damai mempunyai nilai peradaban yang lebih tinggi dibandingkan penyelesaian dengan menggunakan kekerasan. Baik, setelah kami mendengarkan argumentasi dari kedua pihak yang bersengketa, kami telah menyimpulkan beberapa hal terkait dengan kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Kami memutuskan bahwa Malaysia lah sebagai pihak yang paling berhak atas kedua pulau berdasarkan 3 pertanyaan pokok yang telah diajukan dan dijadikan dasar bagi hakim kepada kedua negara. Apabila tidak ada hal-hal yang akan disampaikan lagi, maka Hakim Ketua menyatakan seluruh rangkaian acara persidangan sengketa antara Malaysia dan Indonesia terhadap kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan bagi pihak yang bersangkutan telah menyatakan sidang ditutup. Dengan demikian, berakhirlah persidangan pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Selamat siang.